Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'mati imani wa Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk Zoom malam ini. Selanjutnya selawat beserta salam marilah kita doakan buat arwah Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak pengampu pembimbing kami yaitu Bapak dosen Dr. Jalius MPD, dan yang terhormat kepada seluruh teman-teman yang berada di kelas filsafat pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami pada hari ini atau materi kami pada hari ini yang berkelompok Arini Rahma Putri dengan NIM 2300657, Maisha Fadila dengan NIM 21004124, Nabila Tuzahra dengan NIM 23006090. Yang mana materi kami pada kali ini berjudul pandangan agama filsafat dan ilmu pengetahuan tentang hakikat manusia sebagai makhluk pendidikan. Baiklah, untuk permateri pertama saya silakan kepada Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama yaitu pandangan pandangan manusia dalam perspektif agama Kristen. Kristen mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, Imago Dei, yang menempatkan manusia pada posisi yang unik dalam ciptaan. Dalam kitab Kejadian, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Selanjutnya, ada manusia dalam perspektif agama Islam. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan diberikan kehormatan serta tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Manusia memiliki dua dimensi, yaitu fisik dan spiritual, yang saling melengkapi. Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan ditiupkan ruh ilahi, kemudian dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Selanjutnya, ada manusia dalam perspektif agama Hindu. Agama Hindu melihat manusia sebagai bagian dari siklus samsara atau reinkarnasi, di mana setiap jiwa Atman bereinkarnasi berdasarkan karma yang dikumpulkan dari kehidupan sebelumnya. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mencapai moksa, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Hanya melalui karma yang baik dan pengetahuan tentang Brahman, manusia bisa terbebas dari roda samsara. Selanjutnya yaitu ada pandangan agama Buddha tentang manusia. Dalam agama Buddha, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai pencerahan atau nirvana. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan manusia disebabkan oleh keinginan atau ketidaktahuan, sebab penderitaan adalah nafsu keinginan yang terlahir dari ketidaktahuan. Selanjutnya yaitu ada pandangan filsafat tentang manusia. Plato manusia sebagai makhluk dualistik. Plato berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh dan jiwa. Tubuh bersifat sementara jiwa bersifat abadi. Jiwa manusia berusaha mencari pengetahuan dan kebenaran dalam dialognya
Petrus Plato menggambarkan jiwa sebagai sebuah kereta yang dikendalikan oleh dua kuda. Satu kuda mewakili hasrat dan emosi, sedangkan yang lainnya mewakili nalar. Selanjutnya ada Aristoteles, manusia sebagai hewan rasional. Aristoteles memandang manusia sebagai zoon, politikon, atau makhluk sosial. Dia juga mengajukan bahwa manusia adalah animal rasional, hewan yang berpikir. Menurut Aristoteles, kebahagiaan manusia tercapai melalui realisasi potensi intelektual dan moral. Manusia adalah makhluk sosial dan politik yang kebahagiaannya ditemukan melalui partisipasi dalam kehidupan bernegara dan pengejaran kebijakan. Selanjutnya yaitu ada René Descartes, yaitu manusia sebagai subjek yang berpikir. Descartes dengan filosofinya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Melihat manusia sebagai subjek yang berpikir, dia menempatkan kesadaran dan kemampuan berpikir sebagai inti dari kemanusiaan. Dalam pandangannya, jiwa manusia adalah sumber pengetahuan realitas, sedangkan tubuh hanyalah mekanisme material. Selanjutnya yaitu ada Jean-Paul Sartre, manusia dalam eksistensialisme. Menurut Sartre, manusia tidak dilahirkan dengan esensi yang tetap. Eksistensi mendahului esensi, yang berarti manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas pembentukan identitasnya sendiri melalui pilihan dan tindakan. Manusia pertama-tama ada, menemukan dirinya, muncul di dunia, dan hanya kemudian mendefinisikan dirinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arini. Kepada Arini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Yang pertama itu ada pandangan biologis. Ilmu pengetahuan modern, terutama biologi, memandang manusia sebagai bagian dari evolusi spesies. Darwin dalam bukunya On the Origin of Species menjelaskan bahwa manusia merupakan hasil dari proses seleksi alam yang terjadi selama jutaan tahun. Manusia adalah Homo sapiens, spesies yang berevolusi dari nenek moyang primata. Manusia adalah hasil dari seleksi alam dan adaptasi lingkungan. Selanjutnya ada pandangan psikologis. Psikologis modern melihat manusia sebagai makhluk yang dibentuk oleh interaksi antara genetik dan lingkungan. Teori perkembangan kepribadian oleh Sigmund Freud misalnya menekankan bahwa perilaku manusia didorong oleh konflik antara keinginan bawah sadar dan kontrol sadar. Dalam setiap individu terdapat dorongan-dorongan bawah sadar dan mengatur sebagai besar perilakunya, menurut Freud. Selanjutnya, dari pandangan sosiologis. Sosiologi menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang kehidupannya dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, dan budaya. Durkheim dalam karyanya The Division of Labor in Society menjelaskan bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya, yaitu masyarakat membentuk individu dan individu membentuk masyarakat. Selanjutnya, materi tentang manusia sebagai makhluk budaya. Yang pertama yaitu definisi budaya. Budaya merupakan keseluruhan sistem nilai, norma, dan simbol yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi lain. Menurut Edward, budaya adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian, materi proses sosiologi budaya, sosialisasi budaya. Melalui
Manusia menjadi makhluk budaya melalui proses sosialisasi, yaitu interaksi dengan individu dan kelompok di sekitarnya. Proses ini dimulai sejak lahir dan berlangsung sepanjang hidup. Menurut Grade, budaya membentuk cara manusia berpikir, berperilaku, dan merasakan yang membedakan mereka dari makhluk lainnya. Eh, Selanjutnya, peran budaya dalam identitas manusia. Identitas manusia sangat dipengaruhi oleh budaya di mana ia hidup. Budaya memberikan landasan bagi individu untuk membentuk identitasnya, baik secara personal maupun sosial. Menurut Hal, dalam cultural identity and diaspora, identitas manusia adalah hasil dari interaksi kompleks antara individu dan budaya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Arini yang telah menyampaikan poin C dan poin D. Baiklah, saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulannya, yaitu pandangan tentang manusia dari perspektif agama, filsafat, ilmu pengetahuan, dan budaya memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas manusia. Setiap disiplin memberikan perspektif untuk yang saling melengkapi. Dalam agama, manusia dilihat sebagai makhluk yang diciptakan dengan tujuan spiritual. Dalam filsafat, sebagai makhluk yang mencari makna dan kebajikan. Dalam ilmu pengetahuan, sebagai bagian dari proses alamiah evolusi alamiah. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari kami. Kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Untuk diskusi akan kita lanjutkan besok secara langsung dan dihadiri oleh Bapak langsung. Kami dari kelompok 7, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.